Oke, baru saja ya, Kemenkumham ya, mempromosikan lah intinya gitu, mengesahkan yang namanya perseroan perorangan. Oke, mari kita kenali lebih dalam tentang perseroan perorangan itu apa dan bagaimana kalau hanya satu orang itu pengurusnya siapa, direksinya siapa, dan bagaimana ya. Itu yang pertama kayak gini. Untuk pengurusan direksi perseroan perorangan adalah pendiri sekaligus juga pemegang saham. Jadi direksinya perorangan dan pendirinya juga memegang sebagai pemegang saham. Jadi rangkap jabatan sebagai pemegang saham dan juga sebagai direksi. Ini perseroan perorangan ya. Ini baru saja dan sekarang lagi banyak orang yang mencari mengenai perseroan perorangan. Selanjutnya untuk syarat pendirian ini seperti halnya perseroan pada umumnya, namun perbedaannya di sini untuk perseroan perorangan tidak memerlukan akta notaris ya. Oke. Yang pertama untuk syaratnya didirikan hanya oleh satu orang ya. Pendirian hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia berumur 17 tahun dan cakap hukum, cukup dilakukan dengan dibuatnya pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Yang kelima tidak memerlukan akta notaris. Biasanya kalau untuk perseroan biasa, perusahaan biasa itu biasanya pendiriannya harus digunakan dan dibuat dengan akta notaris ya. Untuk perseroan perorangan ini cukup mengisi form pendirian secara elektronik sehingga berstatus badan hukum. Jadi untuk perseroan perorangan statusnya sama yaitu badan hukum. Untuk pembubarannya ya di sini. Yang pertama, untuk pembubaran ini ada dua metodenya. Pembubaran melalui keputusan pemegang saham perorangan. Jadi yang artinya karena sahamnya dipegang sendiri ya tergantung pemegang saham itu mau membubarkan atau enggak. Yang kedua, dituangkan dalam pernyataan pembubaran yang diberitahukan secara elektronik kepada menteri. Ketika memang ada pembubaran jadi harus dilaporkan secara elektronik ya. Saya pikir itu melalui AHU ya, Administrasi Hukum Umum. Yang kedua, untuk modal, besaran modal ditentukan berdasarkan kemauan dan kemampuan pendirinya. Untuk besaran modal kalau di perseroan terbatas pada umumnya kan dibatasi. Untuk perseroan terbatas kecil, sedang, dan besar itu biasanya ada batasnya yang harus disetorkan berapa. Kalau di sini ditentukan berdasarkan kemauan dan kemampuan pendirinya. Yang kedua yaitu 25% dari modal tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh ya. Minimal dari 25% dari modal tersebut harus disetorkan penuh ya atas nama perseroan perseorangan tersebut. Selanjutnya perubahan status badan hukum, pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan tidak lagi memenuhi kriteria UMK ya. Ketika pemegang sahamnya lebih dari satu orang maka statusnya bukan perseroan perorangan lagi dan juga bukan usaha UMK lagi ya. Dan untuk tanggung jawabnya tidak terbatas ya, limit artinya pemegang saham pendiri bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya ya. Jadi kalau saham yang dimilikinya itu atau yang disetorkannya itu 100 juta ya tanggung jawabnya hanya 100 juta seperti itu. Dan tanggung jawab dari segala kerugian dibebankan kepada perseroan perorangan karena adanya status badan hukum. Oke, karena ini walaupun perseorangan ada yang namanya status badan hukum, ketika ada kerugian atau pailit maka ya tanggung jawabnya sesuai dengan sahamnya saja. Oke, ini untuk tanggung jawabnya sama seperti perseroan pada umumnya. Jadi seperti itu tadi mengenai sedikit pembahasan mengenai perseroan perorangan. Saya pikir itu cukup, nanti kita bisa bahas secara lebih untuk bagian pendaftarannya dan lain-lain. Terima kasih.